mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Teman-teman, apa kabar? Anda semua dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sedikit pun. Teman-teman, bertemu lagi bersama kita masih di channel JATV Channel yang tentunya dalam acara Nalasira. Oke teman-teman, tim Nalasira pada saat ini kami tidak melakukan penelusuran ke tempat-tempat situs-situs bersejarah, tapi di mana saat ini kita akan menyampaikan mengenai perjalanan dari tim Nalasira itu sendiri. Ya. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwasanya tim Nalasira ini selama ini melakukan perjalanan penelusuran situs-situs bersejarah itu berlokasi di wilayah Bogor dan sekitarnya, gitu. Ya, memang kan sungguh menarik. Kenapa di wilayah Bogor dan sekitarnya? Ya, ternyata memang cukup banyak sekali tempat-tempat bersejarah. Dan ketika kita berbicara mengenai kota Bogor, itu tentunya kota Bogor itu sendiri yang seperti diketahui banyak kalangan, itu mendapat julukan yang dimana Bogor itu adalah merupakan kota hujan. Kenapa sih Bogor disebut kota hujan? Ya, dimungkinkan karena Bogor itu memiliki intensitas hujan itu yang begitu sangat dominan. Selain itu, di mana kota Bogor itu sendiri yang memang daerahnya adalah merupakan daerah-daerah perbukitan. Yang memang sampai sejauh ini bahwasanya kota Bogor ini, baik kota ataupun Kabupaten Bogor ini memang selalu dengan dominan intensitas hujan yang terus menerus. Bahkan bukan di musim penghujan pun kota Bogor ini selalu diturunin hujan sehingga wilayahnya yang cukup sejuk dan menjadi tempat favorit berwisata bagi orang-orang yang berada di luar Bogor. Tapi apakah teman-teman mengetahui ternyata loh Bogor ini pun selain mendapat julukan kota hujan ada loh julukan yang lainnya. Nah, ini memang cukup unik julukan untuk kota Bogor ini. Ya, tidak semua, cuma ada sebagian kalangan yang memberi julukan kepada kota Bogor ini adalah kota yang mempunyai misteri yang sangat terpendam. Cukup menarik ya, dan sangat luar biasa sekali. Itulah memang ketika kita berbicara kota Bogor itu, ya keunikan-keunikan itu akan selalu ada dengan tersendirinya. Dan ternyata julukan kota Bogor itu sendiri selain kota hujan adalah yang tadi saya bilang bahwasanya kota yang memiliki sebuah misteri yang sangat terpendam. Tapi apa benar nggak sih Bogor ternyata memiliki misteri yang begitu sangat terpendam? Nah, inilah yang menjadi salah satu acuan dari tim Nalasira. Kenapa Bogor kok bisa mendapat julukan kota yang penuh misteri? Bisa dikatakanlah seperti itu, teman-teman. Ketika kita berbicara misteri, itu tentunya ada satu hal-hal yang belum terungkap. Ya, kembali lagi tidak akan lepas dari sisi-sisi atau nilai-nilai sejarah itu sendirinya. Nah, kenapa? Karena ya kita berbicara misteri adalah banyak sekali hal-hal yang belum terungkap dan memiliki pro dan kontranya tersendiri. Sehingga banyak persepsi dari setiap individu ataupun setiap kelompok masing-masing. Nah, untuk kita berbicara misteri tentunya kita akan mengingat kepada situs-situs bersejarah yang berada di wilayah kota Bogor dan sekitarnya. Nah, beberapa kalangan, mungkin beberapa orang, mungkin ya sebagian dari teman-teman sendiri, ketika berbicara situs-situs sejarah di kota Bogor, mungkin ya kebanyakan mengetahuinya itu Kebun Raya Bogor, Prasasti Batu Tulis, ataupun Makam Keramat Badalem. Tapi ketika tim dari Nalasira menelusuri begitu banyak tempat di wilayah Bogor ini, ternyata banyak sekali loh tempat-tempat bersejarah yang berada di wilayah Bogor ini. Bahkan tempat-tempat bersejarah itu dari masa ke masa, baik dari masa zaman prasejarah
itu ada namanya situs Arca Domas yang begitu tempatnya begitu sangat luar biasa, yang dikarenakan katanya itu merupakan situs megalitikum dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Sangat menarik kan? Ternyata Bogor yang begitu bukan kota besar, ternyata ada loh situs tempat bersejarah yang dimana situs itu merupakan dari zaman prasejarah. Apakah teman-teman sudah mengunjungi tempatnya? Jika belum, silahkan mengunjungi tempatnya dan bisa melihat dan merasakan dan mendapat mencari informasi dari sang juru pelihara mengenai situs tersebut. Yang dimana situs tersebut pun bukan hanya satu loh yang dinamakan situs Cibalai itu banyak sekali, kurang lebihnya ada 8. Nah itu kita bisa meresapi dan menikmati tempat itu. Lepas dari situ, di kita pun di Bogor ternyata ada juga situs yang sudah memasuki zaman sejarah itu sendiri. Sebagai contohnya, di Bogor ini ternyata banyak sekali prasasti peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Wow, yang dimana prasasti itu lebih banyak keberadaannya itu di wilayah Kabupaten Bogor, yang lebih tepatnya itu daerah Bogor Barat ya. Di situ ada prasasti Ciaruten, ada prasasti Batu Tulis Ciaruten, ada prasasti Muara, ada prasasti Pasir Jambu, yang dimana ada 4 prasasti dari peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara berada di Kabupaten Bogor. Kembali lagi, ini merupakan salah satu bukti sejarah. Ternyata ya memang satu hal yang wajar ketika ada sebagian kalangan mengatakan bahwasanya ya Bogor itu memiliki misteri yang terpendam. Yaitu kembali lagi tadi ternyata ya ketika kita telusuri ada loh peninggalan salah satu kerajaan tertua itu, ada 4 prasasti gitu. Itu memang sangat menarik, yang dimana lokasinya itu sangat tidak berjauhan antar prasasti dengan prasasti yang lain. Lepas dari itu, ada pun prasasti yang mungkin sudah banyak mengetahui, yaitu prasasti Batu Tulis Kota Bogor yang berada di kawasan Batu Tulis. Yang konon katanya di wilayah itu dalam merupakan Batu Tulis itu dimerupakan adalah keraton dari Kerajaan Pajajaran. Ditenggarai seperti itu, yaitu memang kebenarannya apakah betul atau tidak itu masih dalam tahap penelusuran. Itu menjadi salah satu tanda juga bahwasanya ya ternyata Bogor pun memiliki sejarah yang panjang dengan terdapatnya peninggalan prasasti-prasasti bersejarah tersebut. Karena prasasti itu adalah merupakan satu tanda, itu satu tanda peninggalan catatan kerajaan-kerajaan terdahulu, orang-orang terdahulu yang dimana mereka itu pernah ada dan telah membangun peradaban di tempat tersebut. Itu bisa kita bayangkan bersama-sama ya teman-teman. Ternyata di Bogor ini itu memiliki sejarah yang panjang yang memang merupakan masih terjadi satu perbedaan pandangan mengenai pendapat-pendapat mengenai sejarah dari kerajaan-kerajaan tersebut. Nah selepas daripada itu, selain dari peninggalan sejarah dari kerajaan-kerajaan itu, adapun sudah masuk ke zaman penjajahan, termasuk salah satunya adalah Kebun Raya Bogor. Ya, Kebun Raya Bogor adalah hutan di tengah kota. Bisa dibayangkan di mana ada tempat yang berada hutan di tengah kota. Itu adalah beradanya di Bogor dan merupakan Kebun Raya Bogor yang sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang begitu banyak sekali dikunjungi oleh kalangan wisatawan. Dan memang di dalam Kebun Raya Bogor itu sendiri terdapat makam keramat yang sudah dijadikan cagar budaya juga. Nah daripada itu ya kita bisa bersama-sama menelaah ternyata sejarah itu memang harus kita sama-sama nikmati. Ya harus sama-sama kita pelajari. Kenapa? Karena dari situ kita bisa merasakan bagaimana orang-orang terdahulu membangun peradaban, mempertahankan hidup dengan segala daya upaya, dengan kemampuannya sehingga bisa terjaga dan terlestari. Ya bahkan peninggalannya pun hingga saat ini masih ada.
Nah ini sebagai kita generasi, bagaimana kita untuk selalu mengingatnya, menjaganya, dan mengembangkannya. Bagaimana cara mengembangkannya, yaitu tentunya kita dengan mempelajarinya, dengan mengkajinya, dan kita menyampaikan kepada halayak-halayak banyak bahwasanya dulu pernah ada loh satu peradaban yang sangat luar biasa dari leluhur-leluhur kita. Bahkan tidak menutup kemungkinan, bahwasanya leluhur kita, leluhur saya ataupun leluhur Anda tidak menutup kemungkinan berperan di dalam membangun peradaban itu, memberikan andil di dalam membangun peradaban itu. Nah, kita sebagai generasi penerus, apakah hanya berdiam saja, berdiam diri saja, tidak menghargainya? Tentunya leluhur kita terdahulu mempunyai harapan yang begitu besar kepada generasi ya, kepada keturunannya. Untuk apa? Untuk terus memperjuangkan apa cita-cita dan harapannya yang bisa terus dipertahankan, dijalankan hingga dapat terlaksana impiannya itu dan diteruskan oleh para keturunannya. Nah itu bagaimana manfaat kita untuk coba mendalami sejarah itu sendiri, secara tidak sadar pun kita akan mempelajari, masuk kepada dalam perjalanan leluhur kita masing-masing. Nah itu kembali lagi dalam diri kita memilikikah rasa itu. Nah jika rasa itu belum ada, mari kita sama-sama bangun rasa itu di dalam diri kita, sehingga apa? Sehingga kita bisa mempelajarinya itu semua. Toh mempelajari sejarah itu tidak bukan satu hal yang rugi, itu sangat bermanfaat sekali bagi kita ataupun untuk generasi yang akan datang. Nah selain dari tempat-tempat itu banyak sekali loh teman-teman tempat-tempat bersejarah di Kota Bogor yang mungkin nanti akan saya jelaskan loh mengenai sejarah-sejarahnya itu satu persatu, tempat per tempat mengenai sejarahnya itu apapun. Jadi bahkan bukan selain yang saya sebutkan tadi, itu banyak sekali di wilayah Bogor ini, baik pun kota ataupun kabupaten Bogor, itu tempat-tempat bersejarah. Baik dari tokoh-tokoh terdahulu yang makamnya dikeramatkan ataupun situs-situs bersejarah itu sendiri. Itu kalau kita coba lebih lagi, bahkan punden berundak pun itu ada. Salah satu contoh punden berundak yang berada di Gunung Batu Bogor itu masuk kategori zaman prasejarah. Nah itu kan satu hal yang luar biasa. Belum lagi ada punden berundak yang berada di daerah Calobak, masih berlokasi di Kabupaten Bogor. Itu sangat wow. Ini mungkin sebagian kecil, tidak menutup kemungkinan di kota-kota lain yang berada di Nusantara ini itu banyak juga tempat-tempat seru. Artinya bahwasanya negara kita ini, Nusantara ini kaya sekali akan nilai-nilai sejarah, nilai-nilai budaya yang harus sama-sama kita pertahankan, yang harus sama-sama kita lestarikan. Nah dari tempat-tempat bersejarah itu kita bisa melihat bagaimana orang-orang terdahulu membangun peradabannya, dari segi arsitekturnya, dari segi sosialnya, dari segi ekonominya, dari segi politik dan sebagainya. Itu kita sama-sama bisa mempelajari. Dan bagaimana kita membandingkan dengan situasi sekarang ini. Apakah ada kesamaan? Ataukah ada perbedaan? Atau malah sebaliknya? Nah, itu ketika Anda, saya dan kita semua mempelajari itu semua, kita akan tahu bagaimana perjalanan dari nilai-nilai sejarah itu sendiri. Ya mungkin betul apa yang dikatakan oleh presiden pertama kita yaitu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya tentunya bukan hanya hiasan belaka kata itu, bukan hanya moto belaka, tapi memiliki makna yang begitu mendalam bagi kita untuk kita lebih mendalami, tidak melupakan perjalanan sejarah masa lalu. Kenapa? Agar kita menjadi pelajaran untuk lebih baik ke depannya. Sehingga hal-hal yang kurang baik di masa lampau tidak terjadi di masa sekarang. Tapi hal-hal yang baik di masa lampau itu
agar kita bisa terus pertahankan dan kita kembangkan. Ya sebagai contoh, negara kita itu identik dengan toleransi dan gotong royong. Bagaimana dengan situasi sekarang? Orang-orang terdahulu itu memiliki nilai toleransi yang begitu besar, sifat kegotong royongan yang sangat luar biasa, dan kita bandingkan dengan situasi yang sekarang, apakah masih sesuai? Sama situasi sekarang dengan masa lampau. Nah itu bisa kita nikmati, bisa kita rasakan bersama-sama.